Jadilah pelaku iman. Inilah sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, iman akan menemukan kematiannya ketika kita semua masih beranggapan bahwa iman itu hanya sebatas ritus, misa, doa, baca kitab suci, dan berbagai macam kegiatan sehubungan dengan iman yang lainnya. Kita semua perlu merefleksikan hal ini, karena iman tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atau perayaan-perayaan yang kita rayakan. Mengapa kita perlu merefleksikan hal ini? Karena iman itu harus bermuara pada perilaku, tindakan nyata. Oleh karena itu, iman akan menemukan kematiannya ketika kita belum sampai pada refleksi bahwa kita adalah pelaku iman. Ketika kita merayakan iman kita sudah harus berpikir bagaimana saya melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Ini penting. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, kita semua diajak sebenarnya untuk menegaskan di dalam diri kita sebagai orang beriman bahwa kita ini adalah pelaku iman. Akan sangat berbeda kalau kita menegaskan bahwa aku ini adalah orang yang rajin ke gereja, aku ini adalah orang yang rajin berdoa pagi, siang, dan malam, aku ini adalah orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan KOR, lektor, lektris, asisten imam, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Ini akan sangat berbeda kalau kita membandingkan perjalanan hidup iman kita sejauh ini. Kita akan menemukan bahwa sebenarnya sebagian besar iman kita ini telah mati karena kita tidak sampai pada refleksi ini, bahwa kita harus menjadi pelaku iman kita. Dalam bacaan pertama, Yohanes dalam suratnya yang pertama masih mengingatkan kita bahwa kalau kita mengasihi Allah, itu konkretnya kita harus mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Logikanya adalah kalau kita mencintai sesama yang ada di sekitar kita, itu berarti kita juga mencintai Allah. Karena Allah yang tak kelihatan saja kita kasihi, apalagi yang ada di depan mata kita. Mungkin ini logika sederhana yang digunakan oleh Yohanes untuk mengingatkan kita bahwa iman kepada Allah itu harus nyata dalam cinta kepada sesama manusia. Karena Allah yang tak kelihatan saja kita kasihi, apalagi yang ada di depan mata kita. Tetapi praktek hidup kita sangat berbeda. Kita menyebut diri sebagai orang beriman, kita mengatakan kita mengasihi Allah,
tetapi justru sesama di depan mata kita benci. Bahkan kita mencari-cari jalan bagaimana sesama yang tidak kita sukai di depan mata kita itu mengalami kehancuran dalam hidupnya atau kegagalan di dalam hidupnya. Iman kita pada tataran ini perlu dipertanyakan. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan suatu cara bagaimana kita masuk ke dalam penghayatan iman atau menjadi pelaku iman. Ketika diberikan kitab Nabi Yesaya kepadanya, ia membaca tentang Roh Tuhan ada padaku untuk membawa pembebasan bagi orang-orang tawanan dan seterusnya. Ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus ketika membaca kitab suci, ia sudah membayangkan bahwa ia adalah pelakunya. Walaupun kita tahu, kita percayai bahwa ia adalah utusan Allah. Ia adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita. Tetapi cara berpikir Yesus patut menjadi cara berpikir kita. Ketika kita merayakan iman kita, ketika kita membaca kitab suci, kita sudah harus punya pikiran bahwa aku atau saya harus menjadi pelaku iman. Saya harus melakukan apa yang saya rayakan di dalam iman. Saya harus melakukan apa yang saya baca, saya renungkan dalam kitab suci. Tentunya hal ini menjadi sangat sulit karena kita hidup dalam dunia dengan berbagai macam godaannya, tantangannya, sehingga untuk sampai kepada iman seperti ini sulit. Tetapi bukan karena sulit, lalu kita harus mengabaikan hal ini. Karena yang menjadi esensi iman kita adalah kita menjadi pelaku iman kita, terutama dalam sikap mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berusaha menjadi pelaku iman. Kita berusaha menjadi orang yang melakukan perayaan-perayaan iman kita dalam hidup kita sehari-hari, agar iman kita itu punya isi. Iman kita itu punya makna, bahwa kita percaya kepada Allah, mengasihi Allah, tetapi kita juga harus mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.